Haleluya, Engkaulah Allah yang kami puji, Engkaulah Allah yang kami sembah. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Semua pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepadamu pada hari ini, ya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar. Dan pagi hari ini Tuhan, sampaikan firman-Mu, sebab kami siap mendengarkannya. Salurkan hayat ilahi di tengah-tengah kami, salurkan Kristus di tengah-tengah kami, sehingga kami semua menerima suplai yang limpah dari Kristus itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Oke, selamat datang semuanya, dan kiranya Tuhan akan menjamah hidup kita semuanya, amin. Hari ini kita akan membagikan firman dari Matius pasal yang kedua. Saudara ingat, mulai akhir tahun lalu sampai akhir tahun ini, jadi sudah setahun itu kita membahas kitab Matius terus, betul? Dari mulai silsilah. Dan pada Natal yang lalu kita membahas Matius pasal 1, dan pada hari ini kita membahas Matius pasal 2. Jadi saudara-saudara, di channel YouTube kita, khotbah dari Matius pasal 1 sampai Matius pasal 20 itu sudah lengkap. Jadi kalau saudara mau mengulang supaya saudara bisa mengenal kitab Matius lebih dalam lagi, maka seluruh khotbah dari Matius pasal 1 sampai pasal 20 sudah lengkap. Hari ini pasal 2-nya. Yang lalu pasal 2 belum terjamah, dan hari ini kita menjamah pasal 2. Jadi pasal 1 sampai pasal 20 sudah lengkap. Nanti di tahun yang baru kita melanjutkan pasal 21 dari kitab Matius. Oke? Jadi hari ini Matius pasal 2 saya hanya menghandle ayat 1 sampai ayat 12. Jadi tidak seluruh pasal. Karena di dalam 12 ayat ini saja sudah cukup banyak yang bisa kita makan, yang bisa kita nikmati bersama ya. Coba kita lihat dulu Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Biasa kalau hari Natal suaranya lebih keras ya? Enggak ada jawaban, berarti enggak. Oke, Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Mana suaranya kok hilang? Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan,
dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara, saya mau membagi dua bagian berita firman pada hari ini. Yang pertama, di bagian A kita akan membahas tentang bintang dan kitab suci. Ya, di situ ada orang Majus yang melihat bintang, dan di sisi yang lain ada para imam kepala dan ahli Taurat yang mempunyai kitab suci. Ya, jadi nanti kita akan belajar lebih baik kita melihat bintang atau mengenal kitab suci. Lalu nanti bagian yang ke B, baru kita akan membahas tentang bagaimana kita bertemu dengan Yesus yang hidup. Karena pada akhirnya orang Majus itu bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Ini yang paling penting untuk kita alami secara pribadi. Mari kita coba bersama-sama melihat dulu di bagian A mengenai bintang dan kitab suci. Ya saudara, perhatikan ada dua pengalaman di situ saudara. Ya pengalamannya cuma satu sebetulnya. Yang pertama, orang Majus melihat bintang dan dituntun oleh bintang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi permasalahannya orang Majus tidak punya kitab suci, tidak mengenal kitab suci. Lalu di sisi yang lain, para imam kepala dan ahli Taurat punya kitab suci, mengenal kitab suci, tapi tidak melihat bintang. Ya saudara, nah ini bicara tentang dua pengalaman kekristenan sebetulnya. Ada orang Kristen yang mengalami tuntunan bintang dalam hidupnya, ya, tapi tidak mengenal kitab suci secara tepat. Di sisi yang lain ada orang-orang Kristen yang punya pengetahuan doktrin yang bagus secara Alkitab, tapi tidak punya pengalaman akan tuntunan Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi, mana yang lebih baik? Lebih baik kita punya pengalaman melihat bintang, dituntun oleh bintang, atau lebih baik kita punya kitab suci dan mengenal kitab suci. Nah, kita akan membahas bagian ini, saudara-saudara. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu, bintang ini sebetulnya apa, saudara? Ya, dari tahun ke tahun kita selalu cerita tentang orang Majus melihat bintang. Tapi sebetulnya bintang ini apa? Kalau kita melihat ayat yang kedua, dicatat di situ orang Majus bertanya-tanya, perhatikan ayatnya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi orang Majus tanya kepada Herodes, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lalu, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu berbicara tentang siapa, saudara? Yesus. Lalu orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya di timur. Bintang siapa yang dilihat ini? Yesus. Jadi siapakah bintang itu? Yesus sendiri. Betul? Lalu kalau kita bandingkan dengan Bilangan pasal 24 ayat 15 sampai 17 boleh ditampilkan. Ini nubuatan dari Bileam bin Beor. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Perhatikan ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Kalau bukan sekarang artinya nanti. Lalu aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Berarti jauh. Apa yang dilihat oleh Bileam dan apa yang dipandang oleh Bileam? Dia berkata lebih lanjut, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari
Israel. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah bintang yang akan terbit dari Yakub, tongkat kerajaan yang akan muncul dari Israel. Jadi siapakah bintang itu? Itulah Yesus sendiri. Yesus yang hidup menyatakan diri kepada orang Majus dalam bentuk bintang, saudara-saudara. Ya. Jadi orang Majus melihat bintang. Bisakah saudara bayangkan kisahnya kira-kira? Orang Majus ini memang menurut ceritanya ini adalah ahli perbintangan, ahli astronomi, bukan astrologi, oke? Dia ahli melihat bintang. Jadi rupanya sekali waktu ketika dia meneropong bintang-bintang, melihat bintang-bintang di langit, dia melihat ada satu bintang yang berbeda. Atau ada satu bintang yang sepertinya hidup dan lebih bersinar dibanding bintang-bintang yang lainnya. Dan bintang ini seperti berbicara kepada mereka. Seperti berkata, seperti memberitahu, memberi wahyu kepada orang Majus itu bahwa bintang ini adalah seorang raja yang baru lahir. Namanya Yesus Kristus. Dan bintang itu seolah-olah memberikan undangan kepada orang Majus. Maukah engkau datang kepadaku? Maukah engkau menyembah aku? Itulah yang mendorong, yang menggerakkan orang-orang Majus untuk pergi dari tempat yang jauh mengikuti bintang itu, saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sang bintang yang hidup dan bersinar itu adalah bintang yang hidup, bersinar, punya daya tarik, punya daya pikat, sehingga orang Majus dari negeri yang jauh mau meninggalkan tempatnya, membawa perbendaharanya, lalu datang kepada raja yang baru lahir itu mengikuti bintang. Yesus adalah bintang yang hidup, yang bersinar, yang punya daya tarik, punya daya pikat. Kalau dia tidak punya daya tarik, saudara tidak akan tertarik mengikuti dia. Kalau dia tidak punya daya pikat, saudara tidak akan terpikat mengikuti dia. Kalau Tuhan Yesus tidak punya daya tarik, tidak punya daya pikat, nggak mungkin orang dari negeri yang jauh mau jauh-jauh mencari Yesus yang dia sendiri belum tahu tempatnya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang rela meninggalkan segalanya demi mengikuti Yesus yang hidup. Kenapa? Karena dia bukan sekedar hidup, dia bukan sekedar bersinar, dia punya daya tarik, dia punya daya pikat. Dan itu juga sebabnya mengapa saya rela meninggalkan pekerjaan saya untuk menjadi hamba Tuhan, karena dia punya daya tarik, karena dia punya daya pikat. Dan itu sebabnya kenapa Petrus rela meninggalkan pekerjaannya, kenapa Paulus rela meninggalkan semua yang berharga di masa lalu. Karena dia bukan sekedar hidup, dia juga bersinar, dia punya daya pikat, dia punya daya tarik. Kalau saudara cuma mengenal Yesus dari pengetahuan, saudara tidak akan tertarik kepada dia. Saudara harus melihat sendiri, ini bintang yang berbeda. Ini bintang yang hidup. Ini bintang yang bersinar. Ini bintang yang punya daya pikat. Ini bintang yang punya daya tarik. Yang ketika melihat bintang itu, semua orang akan rela melepaskan semuanya demi mengikuti dia. Rasul Paulus berkata, demi mengenal dia, aku rela melepaskan semuanya. Apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap kerugian karena mengenal Kristus. Apa yang dulu ku anggap mulia, sekarang semuanya ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada segala-galanya. Amin, saudara. Saudara harus bertemu dengan Yesus yang hidup sampai kepada satu titik di mana saudara rela melepaskan semuanya demi dia. Termasuk rela melepaskan semua hartamu dan semua gengsimu
dan semua alamiahmu demi mengenal Dia, Kristus yang hidup. Di sisi yang lain, ada imam kepala dan ahli Taurat yang tahu kitab suci tapi tidak melihat bintang. Lalu di sisi yang lain ada orang Majus yang lihat bintang, punya pengalaman akan Kristus tapi tidak tahu Alkitab. Yang mana yang benar, yang mana lebih baik? Ayo kita melihat, kita bandingkan keduanya. Yang pertama, mari kita melihat orang Majus. Ini orang yang melihat bintang tanpa mengenal kitab suci. Apakah ada orang-orang Kristen yang seperti ini? Ada. Ya, mereka punya banyak pengalaman akan Kristus. Entah pengalaman itu dari Kristus sendiri atau bukan, tapi mereka punya pengalaman luar biasa mengenai tuntunan roh atau mengikuti tuntunan roh. Tapi masalahnya mereka tidak dibatasi oleh kitab suci. Mereka tidak mengenal kitab suci secara tepat, sehingga mereka berkata, berjalan dalam roh. Tapi karena tidak dibatasi oleh kitab suci, mereka tersesat di dalam roh. Di sisi yang lain ada orang yang punya pengetahuan Alkitab luar biasa, dan lebih tepat, tapi mereka tidak punya pengalaman akan Kristus yang hidup. Ya saudara, ayo kita lihat sekarang yang pertama, jika kita hanya melihat bintang tanpa mengenal kitab suci, atau jika kita berada di sisi orang Majus, apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama adalah tersesat oleh pikiran alamiah. Tersesat oleh pikiran alamiah. Perhatikan saudara-saudara, Alkitab mencatat mereka mengikuti tuntunan bintang, betul? Tapi Alkitab juga mencatat mereka pergi ke Yerusalem. Padahal konfirmasi dari kitab suci adalah Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Jadi seharusnya kalau mereka mengikuti bintang dengan tepat, mereka akan dibawa ke Bethlehem, bukan ke Yerusalem. Betul saudara? Lalu mengapa mereka bisa berbelok ke Yerusalem? Bethlehem adalah kota kecil di pinggiran. Yerusalem adalah ibu kota. Tempat istana raja ada di situ. Dan raja yang bertugas waktu itu, atau raja yang memerintah waktu itu adalah Raja Herodes. Penyebab mengapa mereka bisa berbelok dalam mengikuti tuntunan bintang, mereka ke Yerusalem adalah karena mereka punya pikiran alamiah. Jadi saudara-saudara, bayangannya kira-kira seperti ini. Mereka sedang mengikuti bintang. Nah, ngikutin bintang itu kan harus menengadah terus ya saudara. Pegel juga lama-lama rupanya saudara. Dan akhirnya mereka memakai pikiran sendiri, mereka berpikir ini kan raja yang baru lahir. Nah, kalau raja seharusnya lahirnya di istana. Itu sebabnya mereka datangnya ke Yerusalem, ke istana raja, nanya langsung kepada raja, yaitu Raja Herodes. Di mana raja Israel yang baru lahir itu, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi ini adalah jenis orang yang mengikuti tuntunan roh, mengikuti tuntunan Kristus yang hidup di dalam hidup mereka, tapi tanpa batasan kitab suci. Sehingga akhirnya mereka tersesat oleh pikiran alamiah mereka. Dan itu sebabnya akhirnya mereka pergi ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem. Dan yang kedua, yang ke B, mereka kehilangan bintang itu sendiri. Ketika saudara sebagai orang Kristen mengikuti tuntunan roh, mengikuti tuntunan dari Kristus yang hidup, seringkali saudara bercampur dengan pikiran alamiah saudara. Dan perhatikan baik-baik, ketika terjadi percampuran dengan pikiran alamiah saudara, maka bintang itu hilang. Alkitab mencatat, bintang itu tidak ada lagi ketika mereka ada di Yerusalem, di istana raja, mereka tidak melihat bintang itu.
Kapan bintang itu muncul lagi? Ketika dikonfirmasi oleh kitab suci bahwa Yesus lahirnya di Bethlehem. Ketika mereka mengikuti kitab suci menuju ke Bethlehem, baru mereka melihat bintang itu ada lagi. Jadi kesimpulannya adalah bagi saudara-saudara yang suka mengikuti tuntunan Roh, mau mengikuti tuntunan Roh, saudara harus rela dibatasi oleh kitab suci, karena kalau tidak saudara akan tersesat oleh pikiran alamiah saudara dan akhirnya saudara nyasar. Bukan ketemu Kristus, tapi ketemu Herodes. Nah loh. Orang-orang kalau ketemu Kristus itu sukacita, damai sejahtera. Kalau ketemu Herodes, itu menyeramkan saudara. Ini raja yang sadis. Itu sebabnya ketika dengar ada raja yang baru lahir, ini raja yang penuh dengan ambisi, dia nggak mau ada saingan. Dia langsung tanya itu imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka pasti tahu di mana raja yang baru lahir itu dilahirkan. Lalu para imam kepala, ahli Taurat memeriksa kitab suci. Ada nubuatan dalam kitab suci bahwa Mesias, raja yang lahir itu, lahir di Bethlehem, di kota kecil Bethlehem. Lalu mereka mengikuti, mereka ke Bethlehem. Jadi pikiran alamiah membelokkan mereka ke Yerusalem. Kitab suci mengembalikan mereka ke jalan yang benar, ke Bethlehem. Dan setelah mereka berjalan di jalan yang tepat sesuai dengan kitab suci, bintang itu nampak lagi. Betul ya saudara? Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan baik-baik saudara. Makanya saudara tidak cukup melihat bintang, saudara perlu dikonfirmasi oleh kitab suci. Saudara tidak cukup tuntunan roh. Saudara jadi ngeroh. Lalu tersesat di dalam roh tanpa saudara sadari. Karena ada banyak campuran dari pikiran alamiah di sana. Ya saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen, khususnya di kalangan gereja Pentakosta karismatik. Mereka menekankan pengalaman, tapi tanpa batasan kitab suci, sehingga akhirnya mereka tersesat karena bercampur dengan pikiran alamiah mereka. Ya. Nah, ketika mereka diluruskan oleh kitab suci, lalu mereka menuju ke Bethlehem, perhatikan, kitab suci hanya memberitahu mereka tempat kelahiran Tuhan Yesus adalah Bethlehem. Tapi kan Bethlehem itu kota kecil. Yang namanya kota kecil, sekecil-kecilnya kota, ya tetap kota saudara. Artinya banyak rumah di sana, banyak bangunan di sana, ya masalahnya di Bethlehem, tapi tepatnya di mana dong? Kan gitu saudara. Kitab suci tidak menunjukkan tempat alamat yang tepat dan jelas secara mendetail, tapi kitab suci hanya memberitahu mereka Bethlehem. Lalu siapa yang menuntun mereka ke tempat yang tepat? Bintang. Jadi di sini saudara melihat kerjasama antara bintang yang menuntun dan kitab suci yang mengkonfirmasi atau membatasi. Itu sebabnya saya dorong semua saudara. Saudara perlu pengalaman akan Kristus yang hidup dan bersinar dan perlu dituntun oleh Dia setiap hari dalam hidup saudara. Tapi di sisi yang lain, saudara juga perlu mengenal Alkitab. Saudara perlu mengetahui Alkitab secara tepat sehingga saudara tidak tersesat. Takutnya nanti bukan bertemu dengan Yesus, ketemunya Herodes. Untung kalau saudara tidak dipenggal oleh dia. Itu sebabnya saudara-saudara, orang kalau menekankan melihat bintang tanpa menekankan kitab suci, dia akan ketemu dengan Herodes. Dan akan menimbulkan banyak masalah. Bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi orang lain. Dan kita lihat, ketika mereka melihat bintang, mereka bersuka cita. Tapi ketika mereka kehilangan bintang, mereka galau saudara.
bingung, kehilangan pegangan. Lalu kenapa bintangnya hilang? Karena mereka bercampur dengan pikiran alamiah mereka. Disesatkan oleh pikiran alamiah mereka. Seandainya saja saudara mengikuti tuntunan bintang dan saudara terus menengadah ke atas, tetap mengikuti tuntunan bintang apapun yang terjadi, saudara tidak bakal tersesat ke tempatnya Herodes. Ya. Melihat bintang itu indah dan luar biasa, apalagi bintangnya hidup dan bersinar dan berbicara kepada saudara. Tetapi mengikuti tuntunan bintang dari hari ke hari, itu hal yang berbeda. Itu perlu ketekunan, perlu kerendahan hati, perlu penyerahan diri sepenuhnya, betul? Bersediakah saudara setiap hari hanya menengadah ke atas dan bergantung kepada tuntunannya saja? Tuhan, hari ini tuntun aku, tuntun hidupku. Jangan aku sendiri lagi yang hidup, tapi biarkan Engkau yang hidup di dalamku. Tuntun aku, supaya hari ini aku hanya ketemu dengan Kristus, aku hanya penuh dengan Kristus, dan aku hanya memanifestasikan Kristus. Bukan ketemu Herodes, lalu berurusan dengan Herodes. Tiap hari, saudara harus menengadah, meminta tuntunan dari Tuhan yang hidup itu setiap hari. Nah, ini tidak mudah. Itu sebabnya ada banyak yang mulai bercampur dengan pikiran alamiahnya. Ketika bintang itu menuntun kita ke kota yang kecil, ke pinggiran kota, kita mulai berpikir, ini kan raja yang baru lahir ya. Masa raja lahirnya di kota kecil sih? Kan nggak mungkin. Raja harusnya lahirnya di Yerusalem dong. Di istana raja dong. Itu sebabnya mereka berbelok ke Yerusalem. Dan ke istana raja ketemu dengan Herodes. Tetap rendah hati, tetap bergantung pada bintang itu, pada tuntunan bintang itu. Itu akan membawa kita ke tempat yang tepat. Itu sebabnya ketika kita mengikuti tuntunan bintang itu, tidak ada tempat untuk pikiran alamiah. Karena ketika pikiran alamiah saudara bekerja, saudara akan diselewengkan, saudara akan disesatkan ke tempat yang lain. Kalau saudara, saran saya adalah, kalau saudara sungguh-sungguh ingin melihat bintang, mengalami Kristus yang hidup, dan mengikuti tuntunan dari Kristus yang hidup itu, pastikan engkau mengambil keputusan bulat. Engkau hanya mengikuti tuntunan dari Kristus yang hidup dan menolak segala pertimbangan alamiah. Karena ketika pertimbangan alamiah ikut campur, engkau tersesat ke tempat lain. Engkau tersesat di dalam roh, saudara-saudara. Amin. Jadi yang saya mau tekankan adalah kita tidak cukup punya pengalaman akan Kristus yang luar biasa. Kita juga harus mengenal kitab suci secara tepat. Supaya pengalaman kita semuanya tepat. Oke? Lalu yang ketiga, kalau kita melihat saudara-saudara akibat dari ketersesatan mereka, akibat dari mereka melihat bintang dan tidak mengenal kitab suci adalah mereka jadi menyalurkan maut kepada banyak orang. Di dalam ayat 16 dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majusi itu. Bisakah saudara bayangkan, gara-gara percampuran dengan pikiran alamiah, lalu mereka jadi ke Herodes, tanya Herodes, Herodes jadi dapat informasi ada seorang raja yang baru lahir. Dan Herodes ini nggak mau punya saingan. Jadi mumpung baru lahir, dia mau bunuh raja itu. Itu sebabnya dia pesan kepada orang Majus, kamu selidiki dengan seksama, nanti kalau sudah ketemu, kasih kabar aku, beritahu aku tempatnya di mana. Tujuannya apa? Dia bilang, aku juga mau menyembah. Bohong. Tujuannya adalah mau membunuh raja yang baru lahir itu. Tapi karena perlindungan Tuhan, Yesus disingkirkan ke Mesir sebelum pembunuhan terjadi.
Dan orang Majus dilarang untuk kembali ke Herodes di jalan lain. Nah, Herodes tidak terima kabar dari orang Majus. Akhirnya, secara membabi buta, dia bunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Bayangkan, berapa banyak anak yang terbunuh pada waktu itu. Artinya apa? Secara rohani, artinya kalau kita hanya melihat bintang tanpa mengenal kitab suci, kita akan tersesat. Dan ketersesatan kita itu bisa menyalurkan maut kepada banyak orang. Inilah yang terjadi di dalam gereja-gereja, saudara-saudara. Tanpa mereka sadari, mereka pikir itu kehidupan, padahal yang disalurkan adalah maut. Mereka pikir kalau ada pengalaman luar biasa, melihat bintang, dengar suara Tuhan, dan sebagainya. Mereka pikir kalau ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, itu pasti Tuhan. Belum tentu. Dan akhirnya yang tersalur adalah maut dan bukan kehidupan. Kematian bukan kehidupan, maut bukan hayat. Itu sebabnya akhirnya banyak jemaat kelihatan hidup padahal mati. Itu sebabnya saudara-saudara, ayo orang Kristen, jangan hanya mengandalkan pengalaman akan Kristus yang hidup. Saudara juga harus mengenal kitab suci. Amin. Itulah sebabnya mengapa setiap minggu saya mengambil keputusan untuk membahas kitab Matius terus. Minimal sebagai orang Kristen, saya nggak tahu berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen, minimal saudara mengenal satu kitab di dalam seluruh Alkitab. Alkitab seluruhnya ada berapa kitab? 66 kitab. Puji Tuhan ada yang tahu. 66 kitab. Dari 66 kitab, kalau saudara menguasai satu kitab saja, kitab Matius, saudara paham secara tepat, secara akurat, itu akan sangat menolong saudara. Sehingga saudara tidak disesatkan dengan berbagai ajaran. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita melihat jika kita mengenal kitab suci tanpa melihat bintang. Ini adalah para imam kepala dan ahli Taurat. Yang pertama, kalau kita mengenal kitab suci tanpa melihat bintang, ayat-ayat kitab suci hanya menjadi huruf-huruf yang mati. Kita tiap hari baca Alkitab, ya. Kita tiap hari baca renungan harian mungkin, tapi semua cuma huruf-huruf yang mati. Karena tidak ada pengalaman akan Kristus yang hidup di situ. Semua cuma jadi mati, huruf-hurufnya mati. Saudara akhirnya cuma belajar, kayak belajar ilmu jiwa aja gitu loh. Alkitab cuma jadi, buku motivasi buat saudara. Tidak hidup. Karena saudara tidak punya pengalaman melihat Kristus yang hidup. Lalu yang kedua, yang ke B, hanya penuh dengan pengetahuan Alkitab, namun tidak penuh dengan Kristus yang hidup. Nah, di sisi sebelah sana ada orang-orang Kristen yang penuh dengan pengetahuan Alkitab, tapi tidak penuh dengan Kristus yang hidup. Saya harus menegaskan, bertumbuh dalam pengetahuan itu adalah hal yang berbeda dengan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara bisa bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab, tapi tidak bertumbuh dalam Kristus. Saudara bisa lebih banyak pengetahuan Alkitabnya sekarang, tapi kadar Kristus di dalam dirimu tidak bertambah. Yang kita butuhkan bukan sekedar pengetahuan Alkitab kita bertambah, yang paling kita butuhkan adalah kadar Kristus bertambah di dalam kita. Sehingga kita bisa berkata, aku memang hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Itu menunjukkan kadar Kristus bertambah besar dalam hidup kita dan akunya bertambah kecil. Ya saudara. Lalu yang ketiga, bagian yang ke C, hanya tertarik untuk menyelidiki Alkitab, namun tidak tertarik untuk mencari dan menyembah Kristus yang hidup. Perhatikan, imam kepala menyelidiki kitab suci dan dia tahu Kristus dilahirkan di Bethlehem. Ahli Taurat juga tahu Kristus dilahirkan di Bethlehem. Lalu mereka kasih tahu orang Majus pergi. Merekanya tidak pergi. Tidak ada satupun dari imam kepala dan ahli Taurat itu yang tertarik untuk pergi.
melihat Yesus, bertemu dengan Yesus. Tidak. Mereka cuma tertarik untuk mengetahui dan mengetahui Alkitab, tapi tidak tertarik pada Yesus yang hidup. Mereka tidak tertarik untuk mencari Yesus, mereka tidak tertarik untuk bertemu dengan Yesus, mereka tidak tertarik untuk menyembah Yesus, mereka hanya tertarik untuk mengetahui Alkitab. Saya nggak tahu berapa lama saudara sudah jadi Kristen, mungkin pengetahuan Alkitab saudara sudah luar biasa. Istilahnya, kalau ikut cepat-cepat Alkitab, saudara luluslah. Di mana Yesus dilahirkan? Wah, saudara tekan tombol yang pertama. Bethlehem. Wah. Umur berapa Tuhan Yesus disunat? Semua pertanyaan tentang Alkitab, saudara bisa jawablah. Saudara tahulah. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah engkau sudah bertemu dengan Yesus yang hidup? Apakah engkau sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hidup? Jangan-jangan engkau cuma tahu Yesus lahir di mana, disunat umur berapa, mati umur berapa, hidup lagi umur berapa, bangkit umur berapa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah ada di dalam dirimu, dan engkau tidak pernah bertemu dan melihat Dia secara pribadi dalam hidupmu. Itu tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia. Tapi saya berdoa hari ini kita semua akan bertemu dengan Yesus yang hidup. Saya ulangi, hari ini kita semua akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Kita enggak cuma tahu tentang Dia, kita bertemu secara pribadi dengan Dia. Amin, saudara-saudara. Lalu yang keempat, mereka juga menyalurkan maut kepada banyak orang melalui pengetahuan. Orang Majus menyalurkan maut melalui ketidaktahuan mereka akan Alkitab, sementara ahli Taurat menyalurkan maut kepada orang banyak melalui pengetahuan mereka. Dari mana Herodes tahu? Di Bethlehem. Dari imam kepala dan ahli Taurat. Itu sebabnya mereka membunuhi anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di sekitar Bethlehem, di Bethlehem dan sekitarnya. Dibunuh semua. Karena menurut pikiran Herodes, kan kira-kira Tuhan Yesus belum sampai umur 2 tahun. Menurut keterangan orang Majus kapan dia melihat bintangnya. Makanya dia membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dengan tujuan supaya raja yang baru lahir itu terbunuh. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan menyelamatkan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, Yesus pun akan terbunuh di situ. Itu sebabnya banyak orang menganggap remeh. Mereka menekankan roh, tapi tanpa pengenalan Alkitab yang benar. Itu berbahaya, saudara. Itu bisa membunuh Yesus dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya bisa membunuh banyak orang, bahkan bisa membunuh Yesus dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya, ayo kita jadi orang Kristen yang seimbang. Pengalaman kita akan Kristus kaya. Tapi pengetahuan Alkitab kita juga kaya. Terima kasih untuk beberapa amin. Yang lain belum amin. Masih aman. Ayo kita jadi orang Kristen yang seimbang. Ya. Alkitab kita itu untuk dimengerti, saudara-saudara. Karena pengetahuan mereka mau tersalur kepada anak-anak, kepada orang-orang. Dan karena ketidaktahuan orang Majus, ketersesatan mereka oleh pikiran alamiah mereka, mau juga tersalur kepada anak-anak. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang Kristen yang seimbang. Pengalaman akan Kristus nyata kita miliki. Tiap hari kita menikmati Kristus dalam hidup kita. Amin. Tiap hari kita melihat Dia sebagai bintang yang hidup dan bersinar dalam hidup kita. Tapi kita juga ngerti Alkitab. Kita tahu kalau ada pendeta ngomong salah, kita tahu. Jangan, pokoknya sepanjang dia pendeta, ngomong apa aja diterima. Ayolah. Jadi orang Kristen yang bijaksana.
Jangan jadi orang Kristen melihat satu pendeta bisa bernubuat sedikit, langsung semua yang dikatakannya dianggap Roh Kudus. Jangan jadi orang Kristen, pendeta bisa menyembuhkan orang sekali dua kali, bisa menyembuhkan orang sakit, langsung diklaim semua perkataannya Roh Kudus. Belum tentu. Dicek dulu kebenarannya. Kalau yang dia ngomong nggak sesuai Alkitab, nggak usah dengerin. Mau tanya, saudara lebih milih mujizat atau kebenaran? Kalau orang ngomong nggak benar, walaupun dia bikin mujizat orang mati bangkit, dan setelah bangkit mati lagi, terus bangkit lagi, nggak peduli. Yang kita butuhkan kebenaran. Amin, saudara. Jadi pilihlah yang benar. Pilihlah yang benar. Jangan salah memilih, saudara-saudara. Ikutin yang benar. Jangan orang ngomong salah tetap dimakan semua. Loh, saudara ini gimana sih? Orang kalau ngomong salah ya jangan dimakan. Amin, saudara. Oke. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang seimbang. Kita punya pengalaman akan Kristus yang hidup. Tapi juga kita punya pengenalan akan kitab suci. Yang tepat. Bukan yang ngasal. Ya saudara. Sehingga pengalaman kita itu semuanya tepat jadinya. Pemahaman yang tepat akan kitab suci menghasilkan pengalaman yang tepat. Betul? Dan pemahaman yang tepat akan kitab suci juga menghasilkan iman yang tepat. Nah, kalau saudara pemahamannya salah, imannya salah nanti. Kalau imannya salah, pengalamannya juga salah. Kalau saudara maunya tepat, saudara harus benar-benar bertemu dengan Yesus yang hidup dan saudara mengenal kitab suci secara tepat. Semua mau menjadi orang yang tepat? Amin. Ayo kita ke bagian B sekarang, peristiwa bertemu dengan Yesus yang hidup. Ini penting saudara-saudara. Saudara harus menangkap ini ya. Bagian B ini saudara harus menangkapnya sungguh-sungguh. Ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama, mereka bertemu secara pribadi dengan Yesus yang hidup. Selama ini, mereka tidak bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus yang hidup, mereka hanya melihat bintangnya di atas. Mereka mengikuti tuntunan bintang itu sampai bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus yang hidup. Dan ketika bertemu dengan Yesus yang hidup, mereka benar-benar wow. Melihat bintangnya saja mereka sudah tertarik. Apalagi melihat secara langsung Tuhan Yesus yang hidup. Mereka langsung sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara-saudara, bertemu secara pribadi dengan Yesus yang hidup ini penting. Ya, saudara tidak cukup hanya mengetahui tentang Yesus. Itu tidak cukup. Orang Kristen tidak hidup dari dia mengetahui tentang Tuhan Yesus. Orang Kristen itu hidup dari dia mengalami secara pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Dia sendiri melihat Tuhan Yesus yang hidup secara nyata di dalam rohnya. Dia tahu Tuhan ada di dalam dirinya. Dia melihat dengan mata kepala rohnya sendiri, saudara-saudara. Dia bisa merasakan kehadirannya sendiri. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dia mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Nggak cuma tahu dari cerita orang lain. Nggak cuma tahu dari cerita para pendeta, saudara-saudara. Hari ini saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Supaya semua saudara tidak hanya mengetahui tentang Yesus, tapi saudara bertemu secara pribadi dengan Yesus yang hidup. Saudara akan benar-benar mengalami dia sungguh hidup.
Sungguh dia hidup. Dia bersinar. Dia menarik. Dia memikat. Itu sebabnya saudara akan bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan segalanya demi mengikuti dia. Ialah kita semua akan bertemu dengan Tuhan yang hidup secara pribadi pada hari ini. Lalu yang kedua, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan yang hidup, biasanya tidak lepas dari itu, kita akan mempersembahkan semua yang kita punya. Hidup kita, harta kita, semuanya kita persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita khususnya. Nah, dalam hal ini, orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan sifat ilahi dalam Alkitab. Lalu kemenyan itu melambangkan aroma kebangkitan. Dan mur adalah melambangkan aroma kematian. Ketiga hal ini, emas, kemenyan, dan mur, sifat ilahi, aroma kebangkitan, dan aroma kematian, ini ada dalam diri Yesus sejak dia lahir, sampai dia naik ke sorga dan sampai sekarang. Tiga hal ini, emas, kemenyan, dan mur, sifat ilahi, aroma kebangkitan, dan aroma kematian selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya ini adalah pewahyuan roh. Ya, mereka didorong untuk mempersembahkan itu. Ya, untuk mewahyukan bahwa sejak lahirnya Tuhan itu memang manusia, tapi dia manusia yang punya hayat dan sifat ilahi, dan punya aroma kebangkitan dalam hidupnya, dan punya aroma kematian dalam hidupnya. Kita pikir aroma kebangkitan Tuhan miliki setelah dia mengalami kebangkitan. Tidak, saudara. Sejak lahir dia sudah mempersembahkan, dia sudah memanifestasikan aroma kebangkitan dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 11 dia berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Loh, ini kejadiannya sebelum dia mati loh, saudara. Jadi sebelum dia mati, dia sudah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Mengapa demikian? Karena hayat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah hayat yang hidup, hayat yang penuh dengan kebangkitan. Dan itu sebabnya dia bisa membangkitkan orang mati. Inilah aroma kebangkitan dari kehidupannya. Jadi sejak dia lahir, sifat ilahinya sudah kelihatan, aroma kebangkitannya sudah tercium oleh orang Majus, dan aroma kematiannya pun sudah tercium oleh orang Majus di negeri yang jauh. Sepanjang hidup Yesus, dia menjalani kehidupan yang tersalib. Ini aroma kematian. Jadi dalam kehidupan Yesus ada tiga hal ini, emas, kemenyan, dan mur. Sifat ilahi, aroma kebangkitan, aroma kematian. Dan kalau saudara hari ini membuka dirimu lebar-lebar, membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam dirimu, maka emas, kemenyan, dan mur akan masuk juga ke dalam dirimu. Dan engkau akan memiliki emas, kemenyan, dan mur itu. Engkau memang manusia, tapi di dalammu ada Yesus Kristus yang punya emas, kemenyan, dan mur. Engkau juga akan memiliki sifat ilahi. Engkau juga akan memiliki aroma kebangkitan. Engkau juga akan memiliki aroma kematian. Sepanjang hidupmu, engkau memikul salib setiap hari. Tuhan bilang, siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Saudara mau mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan nanti orang akan mencium aroma kematian dari hidupmu. Ya. Kalau saudara berbicara dengan seseorang, saudara akan bisa mencium aroma yang keluar dari dirinya. Ya. Kalau orang masih kuat kedagingannya, kita kan bisa mencium, belum ada aroma kematian Kristus ini. Masih kuat dagingnya. Ya, akunya masih menonjol. Ya. Bahkan dia bersaksi pun,
Dia tidak bersaksi tentang Kristus, dia bersaksi tentang aku. Bukan Kristus yang dibesarkan, tapi aku yang dibesarkan. Nah, ini tercium aromanya. Belum memiliki aroma kematian Kristus. Kalau saudara memiliki Kristus di dalam, akan ada sifat ilahi yang keluar dari dirimu, yang berasal dari Yesus Kristus yang di dalam. Kalau saudara memiliki Yesus Kristus di dalam, ada aroma kebangkitan yang keluar dari dirimu. Setiap orang yang berjumpa dengan saudara, setiap orang yang berbicara dengan saudara, bercakap-cakap dengan saudara, akan bisa mencium aroma kebangkitan itu. Sehingga orang yang lemah lunglai ketika bertemu dengan saudara, dia dibangkitkan. Karena dia mencium aroma kebangkitan dari dirimu. Amin, saudara. Setiap orang yang datang sama saudara, ngobrol dengan saudara, dia punya masalah mungkin bertumpuk banyak dan dia pikir tidak ada jalan keluar. Tapi ketika ketemu kita, ketika ketemu saudara yang punya aroma kebangkitan Kristus, dia bangkit. Harapannya muncul kembali. Hidupnya muncul kembali. Dia bisa berkata, tadinya aku pikir aku mau bunuh diri, tapi sekarang keinginan untuk bunuh diri hilang lagi. Kenapa? Ada harapan lagi. Amin. Ada keinginan untuk hidup lagi. Apa itu? Aroma kebangkitan. Jadi semua kita yang telah memiliki Kristus di dalam kita, kita juga memiliki emas, kemenyan, dan mur. Setiap hari kita akan memanifestasikan sifat ilahi di dalam kita. Ada aroma kebangkitan yang keluar dari hidup kita. Aroma bukan kebangkitan, bukan aroma kebangkitan kita, tapi aroma kebangkitan Kristus. Ada aroma kematian Kristus juga yang terus tercium dari hidup kita. Sehingga setiap orang yang ketemu dengan kita, yang bicara dengan kita akan bisa mencium aroma Kristus. Bukan aroma dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau saudara, kalau orang mencium baunya saudara, pastikan mereka mencium baunya Kristus, bukan bau diri saudara sendiri. Jadi kalau orang cium, bau keringat, bukan, tapi bau Kristus, ini aromanya Kristus nih. Saudara ngomong, orang mencium aroma Kristus. Saudara melakukan satu tindakan, orang mencium aroma Kristus dari tindakan itu. Dan kalau di situ ada aroma Kristus, pasti juga ada sifat emas di situ, yaitu sifat ilahi. Amin, saudara. Jadi bertemulah secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan engkau akan memiliki emas, kemenyan, dan mur juga dalam hidup saudara. Dan sepanjang hidup saudara, ketiga hal ini akan terus ada. Karena Kristus ada di dalam saudara. Amin. Saudara akan memanifestasikan emas, sifat ilahi. Saudara akan memanifestasikan kemenyan, aroma kebangkitan Kristus. Dan saudara juga akan memanifestasikan mur, aroma kematian Kristus. Ketiganya ada di dalam diri saudara. Bukan ketika setelah kita mati. Sebelum kita mati, selama kita hidup. Ketiga hal itu terus ada di dalam diri kita, karena ketiga hal itu juga ada di dalam diri Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, orang Majus itu setelah ketemu Tuhan Yesus, mempersembahkan hartanya, menyembah Tuhan, lalu dia pulang menempuh jalan yang lain. Karena diperingatkan oleh Tuhan, jangan lewat jalan ketika kamu datang. Pulanglah lewat jalan yang lain, nggak ketemu Herodes lagi. Ini makna rohaninya apa, saudara? Makna rohaninya adalah setiap orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, jalan hidupnya pasti berubah. Amin, saudara. Dia tidak akan sama ketika dia pulang sama dengan dia datang. Hari ini kalau saudara bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup, saudara akan pulang dan menempuh jalan yang berbeda. Saya nggak ngomong tentang jalan yang fisik, saya ngomong tentang jalan hidupmu. Saudara akan menjalani jalan hidup yang berbeda. Tadinya mungkin engkau pemarah, engkau jadi peramah. Amin, saudara. Tadinya apa-apa marah, nggak ada apa-apa marah, ada apa-apa lebih marah lagi.
Sekarang jadi kok sabar gitu ya. Tapi saudara nggak berusaha. Sudah cuma ketemu dengan Yesus yang hidup, lalu menyembah Yesus yang hidup, tiba-tiba sifat emas muncul dari hidup saudara, sifat ilahi muncul dari hidup saudara. Tiba-tiba saudara jadi orang yang sabar, penuh kasih ilahi. Padahal sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara berusaha sabar, nggak bisa-bisa. Pak, saya berusaha sabar, Pak. Sehari saya tahan sabar, Pak. 2 hari saya masih bisa tahan sabar, Pak. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, Pak. Dan meledak semuanya. Jadi kemarahan yang ditahan sampai 3 hari, meledak di 1 hari. Bayangkan. Kesabaran itu bukan menahan amarah. Kesabaran itu tidak ada amarah. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kita. Kalau kita coba tahan-tahan marah, maafkan saya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Kenapa saudara ketawa? Kan pengalaman semua kan? Kita berusaha berlaku baik, ya. Alkitab bilang, suami kasih istri, istri tunduk pada suami. Suami berusaha mengasihi istri, hari pertama mengasihi. Hari kedua berusaha mengasihi. Hari ketiga berusaha mengasihi. Hari keempat, si istri juga gitu, wah berusaha tunduk. Nggak tahan lagi saudara. Itu bukan sifat emas. Yang namanya emas itu, kalau dia diuji oleh api, dia makin mengkilap. Emas. Kalau sifat alamiah kita dibakar oleh api, terbakar. Tapi kalau sifat ilahi dibakar oleh api, dia tambah mulia. Makanya namanya logam mulia. Selamat siang semuanya. Saudara masih ada di situ? Masih bisa lanjut? Oke. Pulang menempuh jalan lain. Setiap orang yang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, secara hidup, dia pasti jalan hidupnya berbeda. Nggak mungkin nggak berbeda. Dia pasti menempuh jalan yang lain, dia menempuh jalan yang berbeda hidupnya. Amin, saudara. Lalu yang terakhir, kita melihat dalam perjalanan pulang, saudara melihat, apakah bintangnya masih ada di atas menuntun mereka? Ini nanya, jadi perlu dijawab. Apakah bintangnya masih ada di atas menuntun mereka? Tidak ada. Tapi apakah mereka masih mengikuti tuntunan Tuhan? Kenapa bintangnya hilang? Kenapa bintangnya tidak ada lagi di atas mereka? Karena sudah ketemu dengan Yesus yang hidup dan bintangnya pindah ke dalam sekarang. Haleluya. Apakah mereka masih mengikuti tuntunan bintang? Iya. Tapi bintangnya bukan lagi di luar, tapi di dalam. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika mereka pulang, tidak ada bintang yang di luar. Karena bintangnya sudah ada di dalam. Amin, saudara. Itulah kehidupan kita. Ketika kita membuka diri kita kepada Tuhan, izinkan dia masuk dalam hidup kita. Dia masuk ke dalam roh kita, maka bintang yang tadinya di atas itu menjadi pindah di dalam. Sehingga kita tidak perlu tuntunan yang di luar, kita tidak perlu pengaturan yang di luar, karena Tuhan mengatur kita dari dalam, Tuhan menuntun kita dari dalam. Itulah bintang. Saya berdoa hari ini, saudara bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saya mau tanya sama saudara-saudara, siapa pada hari ini yang mau ketemu dengan Tuhan secara pribadi? Tuhan, selama ini aku cuma tahu tentang Tuhan Yesus dari Alkitab, dari orang lain. Aku tahu ya sedikit banyak tentang Tuhan Yesus, tapi aku belum mengalami secara pribadi ketemu dengan Tuhan. Hari ini saya mau ketemu secara pribadi dengan Tuhan.
Kalau saudara mau mengalami itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Haleluya. Apakah ada lagi yang lain? Haleluya. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja dan engkau akan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang ikuti saya berdoa, baik saudara yang angkat tangan maupun yang tidak angkat tangan, karena saudara harus mensupport yang angkat tangan juga. Ikuti saya berdoa semuanya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Panggil lebih keras. Oh Tuhan Yesus. Aku membuka hatiku Tuhan. Aku ingin bertemu secara pribadi dengan Engkau. Masuk sekarang Tuhan. Kuasai hatiku. Jadilah Tuhan dan Rajaku. Memerintah dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus. Penuhi hidupku dengan diri-Mu. Supaya keluar emas, kemenyan dan mur dari hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Sekarang saudara pejamkan mata dan rasakan Tuhan masuk dalam hidup saudara dan engkau menjumpai Dia secara pribadi. Engkau bisa melihat dengan tegas di dalam rohmu. Dia ada di dalammu sekarang. Haleluya. Dia ada di dalammu sekarang. Amin. Dia ada di dalammu sekarang. Oh Tuhan Yesus, jamah setiap kami, jumpai setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Biarlah bintang itu tidak lagi ada di luar kami, tapi di dalam kami Tuhan. Dan biarlah emas, kemenyan dan mur muncul dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Tetap angkat tanganmu, biarkan saya berdoa buat saudara. Amin. Oh Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap orang yang hadir di sini, khususnya mereka yang angkat tangan Tuhan, yang mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kabulkan doa mereka, kabulkan permintaan mereka Tuhan. Datang dalam hidup mereka, jamah hidup mereka, ubahkan jalan mereka Tuhan, dan mereka akan menerima Engkau dan melihat Engkau di dalam roh mereka secara penuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.